Penjabat Bupati Brebes, Iwanuddin Iskandar SHM mengukuhkan perpanjangan masa jabatan Sekda Brebes, Insinyur Joko Gunawan MT, yang telah berakhir pada Juni lalu. Acara pengukuhan berlangsung di Pendopo Brebes pada Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Saya menyampaikan selamat atas pengukuhan Pak Sekda sebagai Sekda kembali setelah 5 tahun. Pengukuhan ini sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, ujar Iwan. Iwan menekankan bahwa masa jabatan Sekda berada dalam masa transisi menuju pemilihan bupati yang akan datang. Oleh karena itu, Sekda harus mampu menata anggaran pendapatan belanja daerah APBD perubahan bersama OPD dan DPRD, serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Brebes, terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tugas berat Pak Sekda adalah menavigasi masa transisi sebelum pemilihan bupati. Semua jajaran pemerintahan Brebes, dari OPD, Camat, Kades hingga DPRD, harus mendukung Pak Sekda, jelas Iwan. Ia berharap Sekda dapat berinovasi lebih dalam aspek pendapatan, mengingat pendapatan daerah Brebes masih perlu evaluasi, sementara pembelanjaan pemerintah masih cukup tinggi. Pendapatan kita tidak menggembirakan, sedangkan pembelanjaan kita cukup tinggi. Efisiensi pembelanjaan harus kita lakukan jika pendapatan masuk, tuturnya. Iwan juga berpesan mengenai kaderisasi untuk Sekda selanjutnya, karena per Oktober tahun 2025, Sekda Brebes akan pensiun. Sehingga, kaderisasi yang baik untuk masyarakat Brebes dan pola jabatan yang baik harus dilakukan. Dengan dikukuhkannya Sekda selama setahun hingga Oktober tahun 2025, tugas Sekda tidak hanya berhenti di situ. Masih ada tugas penting lainnya yaitu kaderisasi, meningkatkan IPM, dan budgeting bersama dengan Dewan dan penjabat Bupati. Tugas Sekda saat ini selain mencari kaderisasi sejak dini bukanlah tugas yang ringan, tapi juga bukan tugas yang terlalu berat. Harus dimulai dari sekarang dalam tempo 1 tahun ini, ujarnya. Saat pelantikan, Iwanuddin Iskandar menyampaikan bahwa PIN dari Ibu Sekda telah jatuh beberapa kali, yang menurutnya pertanda masa jabatan tinggal beberapa saat lagi. Setahun adalah waktu yang sedikit, tapi selama menjadi penggerak PKK, Ibu Sekda sangat berarti perannya, jelasnya. Ya. Yang pertama, Pak Joko, Insinyur Joko, selaku Sekda Kabupaten Brebes, sejak Juni kemarin, sepertinya sudah 5 tahun menduduki jabatan dalam posisi yang sama. Untuk itu, sesuai ketentuan undang-undangan, maka harus dilakukan asesmen kembali untuk perpanjangannya, dan apabila dalam asesmen tersebut ternyata tidak mendapatkan rekomendasi, tentunya tidak akan kami kukuhkan kembali seperti itu, karena prosedurnya jelas. Ada tim asesor 2 orang dari provinsi, yaitu Ibu Asisten 1 dan 1 lagi adalah Kepala Inspektorat Pak Joni, dan 1 lagi adalah Pak Tuhana dari UNS Solo. Kemudian hasil itu pun kami juga sudah menyampaikan kepada para tokoh agama, NU, tokoh masyarakat, termasuk semuanya, meminta bagaimana pendapat-pendapat mereka tentang kepemimpinan Pak Sekda selama ini, dan ternyata masukan ke kami melalui tim dinyatakan layak untuk dikukuhkan kembali. Pak, dengan perpanjangan ini harapannya Bapak kepada Pak Sekda sendiri seperti apa, Pak? Tentunya tadi yang paling penting, Pak Sekda itu Oktober tahun 2025 sudah pensiun, sehingga beliau harus melakukan kaderisasi yang sebaik-baiknya untuk masyarakat Brebes dan untuk pola jabatan yang baik. Yang kedua, ini Pak Sekda dalam posisi transisional untuk bupati yang akan datang, sehingga beliau harus sekali lagi harus menata APBD perubahan ini bersama-sama dengan kami dan Dewan, tentunya untuk menata transisi kebutuhan masyarakat Brebes itu dapat diatasi. Apa yang diatasi? Yang paling utama adalah urusan-urusan wajib, pendidikan, ya, kemudian kesehatan, infrastruktur tersebut, dan yang lainnya lagi. Saya mengharapkan sekali lagi adalah adanya inovasi yang lebih untuk Pak Sekda, memberikan kreativitas, terutama dari aspek pendapatan kita. Terus saja ini tidak menunjukkan, sementara pembelanjaan kita masih lebih tinggi, sehingga nanti apabila pendapatannya itu ternyata tidak masuk, maka efisiensi pembelanjaan itu harus kita lakukan. Dari Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wiguno mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.
Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.